Ya, halo teman-teman, saya Afif. Di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai gimana caranya setup perangkat access point Aruba Enterprise. Nah, yang ada di depan saya ini merupakan kita punya dua buah access point Aruba Enterprise yang tipenya adalah AP505, di mana AP505 ini adalah access point tipe terendahnya Aruba Enterprise. Nah, di mana Aruba Enterprise ini kita bisa setup dengan dua mode. Yang pertama adalah dengan controller. Jadi istilahnya adalah kalau di Aruba modenya kampus access point, itu access point di manage dengan controller. Kemudian dengan cara yang kedua adalah dengan mode istilahnya adalah mode instan. Di mana mode instan ini kita bisa punya beberapa access point, yang dalam hal ini kita contohkan dua ya. Kita punya dua access point, yang keduanya ini bisa menjadi satu cluster yang bisa di manage menjadi satu buah kesatuan kumpulan access point begitu. Nah, secara topologi di kesempatan kali ini topologinya simple ya. Topologinya simple. Saya buat dua buah access point ini terhubung menjadi satu network dengan switch, di mana kita punya switch PoE. Namun mungkin teman-teman ada yang bertanya bagaimana kalau misalkan kita nggak punya switch PoE. Nah, kalau misalkan nggak punya switch PoE, kita bisa gunakan PoE adapter yang sesuai dengan standar yang bisa handle access point-nya begitu. Jadi misalkan access point AP505 ini standarnya adalah AT begitu. Nah, maka kita harus pakai PoE adapter AT yang Aruba atau non Aruba bebas sih, teman-teman. Nah, untuk setup mode instan, kita kali ini akan setup mode instan. Untuk setup mode instan yang diperlukan adalah dua access point terhubung menjadi satu network di dalam satu network, dan access point ini mendapatkan IP dari DHCP server. Jadi kalau teman-teman melakukan instalasi setup gitu ya di lapangan access point enterprise ini harus ada DHCP-nya dulu. Kalau ada DHCP-nya, teman-teman bisa konekin dalam satu network. Nah, nanti keduanya kita bisa langsung buat menjadi sebuah cluster begitu. Nah, pertanyaannya, kadang-kadang di lapangan nggak selalu tersedia DHCP server. Ada juga kondisi di mana DHCP servernya nggak ada nih. Jadi kita harus pasang access point, kita harus setup access point ini dengan mode instan, tapi tanpa DHCP server, tanpa access point ini mendapatkan IP gitu dari DHCP server. Apakah bisa? Jawabannya adalah bisa. Kita bisa gunakan kabel konsul, kita akses ke access point dengan menggunakan konsul, kemudian kita set dulu IP di per access point-nya, baru kita hubungkan. Jadi access point punya IP dulu, baru mereka akan bisa menjadi sebuah kesatuan gitu ya, menjadi cluster begitu. Nah, di mode instan ini berapa banyak access point yang kita bisa manage? Jawabannya adalah kita rekomendasikan access point ini dengan mode instan, yaitu tanpa controller hardware, itu tidak sampai 128 access point, kurang dari 128 access point. Khususnya untuk use case di mana seperti misalkan peruntukannya untuk di kantor begitu, atau di area publik gitu yang penggunaan wifi-nya banyak tapi mungkin tidak terlalu intens, kita bisa gunakan mode instan dengan jumlah access point kurang dari 128 access point. Tapi untuk di institusi pendidikan, misalkan di SMA, di kampus gitu ya, di perguruan tinggi, kita tahu biasanya kalau di perguruan tinggi itu penggunaan access point, penggunaan wifi-nya cukup intens, maka kita rekomendasikan untuk menggunakan controller. Kira-kira begitu. Nah, di kesempatan kali ini kita akan setup dengan mode instan. Setupnya demikian, simple, access point, switch, dapat DHCP. Kalau sudah begini, access point sudah nyala, maka dia akan kedip, ada dua LED yang berkedip. Yang pertama adalah LED power. Nah, kemudian yang kedua adalah LED radio. Jadi di setup awal access point ini sudah memunculkan SSID, namanya adalah set me up. Nanti detailnya akan kita bahas berikutnya. Nah, kita bisa connect ke SSID ini, kemudian kita bisa lakukan manage dan setting. Jadi begitu teman-teman.
Jadi untuk setup awal teman-teman harus menunggu LED-nya seperti ini, nyala power sama kedip WiFi-nya. Oke, kira-kira penjelasan mengenai topologi dan sekilas Aruba Enterprise sudah cukup. Mari kita masuk ke setting dan konfigurasinya. Oke, kita lanjutkan setting dan konfigurasi access point Aruba AP505 Aruba Enterprise di komputer ya. Nah, sebelum kita memulai setting, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Yang paling utama adalah kita harus punya dulu informasi mengenai MAC address dan SN si access point, karena login pertama kali ke web interface-nya, ke web management interface-nya, passwordnya adalah menggunakan serial number. Nah, serial number mana yang digunakan itu tergantung kita connect-nya kemana dulu nih gitu. Nah, setelah access point kita pasang ya seperti tadi, access point sudah hidup, sudah dapat DHCP gitu ya. Nah, access point akan memancarkan SSID yang namanya adalah set me up. Nah, di sini sudah muncul, kita lihat ada 2 buah SSID set me up dari access point yang berbeda ya. Yang pertama adalah set me up dengan MAC address belakangnya adalah C76C3E. Yang kedua adalah C7A126. Nah, ini sesuai dengan data yang saya punya, bahwa access point-nya adalah C76C3E, kemudian dengan SN-nya di sebelah kanannya, kemudian ada access point yang satu lagi C7A126 dengan SN yang berbeda. Nah, kita pilih aja, kita connect ke salah satunya. Saya connect-kan dulu. Oke, di sini kita sudah terhubung. Nah, biasanya setelah kita terhubung begini, browser akan otomatis terbuka dan halaman web login-nya terbuka. Tapi karena ini tidak otomatis terbuka, maka kita buka browsernya secara manual. Nah, di sini kita pastikan sudah terhubung ya ke salah satu SSID. Nah, kita buka browser aja, kemudian kita akses ke setmeup.arubanetworks.com port. Kita kasih port 4343. Kita kasih HTTPS di depannya. Oke, sip. Nah, terbuka halaman loginnya. Nah, kita login dengan username-nya adalah admin, kemudian password-nya adalah salah satu password yang kita sudah data ini tadi. Nah, karena ini connect-nya ke C76C3E ya, C76C3E, kita coba pakai password-nya adalah SN ini. Nah, kita coba. Nah, kalau teman-teman menjumpai seperti ini, login valid, teman-teman bisa coba SN yang lain. Kita coba pakai SN yang satunya ya. Saya sudah kopas, saya paste. Oke, sudah masuk. Nah, begitu pertama kali teman-teman sudah bisa masuk, maka teman-teman akan diminta untuk reset password. Jadi password yang tadi SN sudah nggak berlaku lagi. Nah, kita reset saja, kita pakai password yang lain. Teman-teman bebas saja setupnya mau pakai password seperti apa. Oke, kita oke. Kemudian kita login lagi. Nah, kita sudah bisa masuk dengan password yang baru. Nah, kita akan diminta untuk memilih country code. Kita pilih country code-nya adalah, karena kita di Indonesia ya, kita pilih ID Indonesia. Kita oke. Kemudian ada tawaran untuk cloud management. Di sini adalah tawaran untuk menggunakan Aruba Central ya, trial. Ada free 90 hari kalau teman-teman mau coba Aruba Central, di mana dengan Aruba Central ini teman-teman bisa manage kumpulan access point Aruba di site manapun itu dari cloud. Sorry. Oke, kita skip aja, jadi kita nggak perlu trial Aruba Central. Oke, inilah halaman login pertama kali Aruba Instant. Bukan Aruba Instant On ya, Aruba Enterprise dengan mode instan. Nah, di sini kita lihat kita punya satu network, yaitu network yang set me up itu tadi. Kemudian di sini sudah terlihat ada 2 buah access point. Di sini juga terlihat ada klien yang sudah terhubung ke access point ini, ada 2 buah klien. Nah, kemudian ada info yang lain di sini, nama device-nya ya, nama
device-nya. Kemudian di sini ada virtual controller IP. Nah, virtual controller IP ini perlu saya jelaskan. Jadi maksudnya adalah kita punya lebih dari satu access point. Contoh dalam hal ini kita punya 2 ya access point. Nah, ini disarankan untuk menentukan virtual controller IP. Di mana virtual controller IP ini adalah IP yang kita tentukan untuk akses ke halaman webnya ini. Karena kalau kita punya access point banyak, misalkan kita punya access point dengan mode instan 50 gitu. Nah, mana dari 50 ini yang menjadi controller kan kita nggak tahu. Bisa jadi mereka pindah-pindah gitu kan, karena bisa jadi pindah karena ke load access point yang lebih kecil atau kemanapun gitu. Jadi sebaiknya kita set virtual controller IP, di mana ini adalah IP yang akan kita gunakan untuk akses ke manajemen. Sehingga IP ini akan floating, IP ini akan nempel di access point mana yang dia menjadi controller. Jadi kita nggak bingung. Nanti kita akan set ini ya. Nah, kemudian di sini ada IP access point mana yang menjadi masternya, begitu. Kemudian uplink tipenya adalah Ethernet, jadi uplinknya menggunakan kabel. Sebenarnya access point ini juga bisa kita gunakan sebagai mesh gitu ya. Country code, manajemennya lokal, kita nggak pakai Aruba Central. Nah, kemudian IP versi 6 kita juga nggak pakai, uplink statusnya up. Nah, dari sini kita bisa lihat brief informasi yang basic gitu ya. Nah, kemudian di networks, di sini ada network yang set me up. Kita juga connect-nya lewat sini ya. Access point, kita lihat di sini ada 2 buah access point, di mana yang ada tanda bintangnya ini adalah access point yang menjadi master gitu ya. Nah, yang menjadi master adalah C7A126. Nah, ini menjelaskan bahwa password yang bisa kita pakai tadi yang ini, yang C7A126, bukan yang C7A6C3E gitu. Tipenya 505, berapa channel dia, di channel berapa dia aktifnya, utilization dan lain-lain. Jumlah klien yang connect kita juga bisa lihat di sini. Kemudian kalau kita aktifkan mesh-nya, kita bisa muncul juga di sini mesh device-nya ya. Nah, kita akan coba melakukan setup WiFi, setup SSID. Cuman yang kita akan lakukan pertama adalah kita fixkan dulu frekuensinya, sehingga frekuensinya benar-benar yang dipakai adalah frekuensi yang ada di Indonesia. Untuk setting frekuensi kita bisa masuk ke menu RF. Nah, kita masuk ke menu RF, kemudian show advanced option. Nah, di show advanced option ini, kita bisa lakukan beberapa parameter gitu ya. Customize valid channel, transmit powernya minimal kita set berapa, transmit power maksimalnya kita set berapa, itu juga kita bisa lakukan. Nah, kita akan customkan valid channel gitu ya, channel yang valid untuk kita pastikan hanya channel-channel ini saja yang akan aktif itu. Kenapa? Karena perangkat wireless klien yang masuk ke Indonesia, baik itu laptop atau HP, itu hanya bisa connect ke WiFi yang frekuensinya memang didesain untuk di Indonesia gitu, untuk regulasi di Indonesia. Nah, kita customkan saja ini. Jadi di Indonesia kita bisa pakai frekuensi 149, 153, 157, 161. Ini yang untuk lebar frekuensinya, lebar pitanya adalah 20 MHz. Nah, kita bisa enable juga 149 plus sama 157 plus. Ini untuk yang lebar pitanya 40 MHz. Kemudian kita bisa juga enable 149E, 149 extended. Ini untuk 80 MHz lebar pitanya. Itu yang 5 GHz, yang di 2,4, yang di 2,4 kita bisa enable 1611 saja. Kemudian 1 plus, 7 plus atau 6 plus. Oke, baik, kita bisa enable ini. Nah, kemudian transmit power kita bisa custom mulai dari minimal di 3 sampai dengan maksimal di 33 ke atas. Itu minimalnya kita bisa set juga, maksimalnya juga kita bisa set begitu. Nah, kemudian
karena ini sudah WiFi 6 access point-nya, maka di sini ada 80 MHz support. Ini kita bisa enable, kita bisa enggak. Tergantung situasi. Kalau perangkat kliennya banyak yang pakai 80 MHz, ini bisa di enable, tapi kalau nggak banyak yang pakai, kadang-kadang ada isu, ini bisa di disable aja, nggak ada masalah. Begitu. Jadi ini yang perlu kita setting, terutama yang channel ya. Kemudian client match, ada baiknya client match kita enable agar performa WiFi-nya bisa dimaksimalkan sesuai dengan perangkat yang connect. Begitu. Kalau sudah, kita save. Sudah save. Nah, kita akan membuat network lagi ya, SSID yang lain. Kita misalkan buat SSID. Untuk masuk ke SSID yang baru, kita sorry, saya cancel, saya ulang aja ya. Jadi untuk masuk ke SSID, kita bikin SSID baru, kita masuk ke configuration, kemudian ke networks. Nah, di sini sudah ada beberapa network yang sudah otomatis tercreate ya sebelumnya. Nah, kita akan bikin baru. Misalnya kita bikin baru, kita tambahkan di sini, kita kasih nama SSID-nya misalkan Star Wars. Ini ya. Tipenya adalah wireless karena ini SSID. Nah, primary usage-nya kita bisa pilih mau itu untuk pemakaian umum. Kalau umum ya employee ya, ini umum sekali, kita selalu gunakan yang tipenya employee. Atau misalkan mau untuk khusus untuk perangkat-perangkat VoIP, ini juga bisa. Atau kita gunakan untuk tamu. Nah, kita pilih yang umum aja dulu, pakai employee. Nah, kemudian kita bisa pilih, kita next ya tadi ya. Kemudian kita bisa pilih VLAN-nya ya. Jadi VLAN assignment-nya kita bisa tentukan. Kalau misalkan tidak ada VLAN, kita default-kan saja. Nah, client IP assignment ini IP-nya mau IP untuk klien ya, untuk perangkat wireless yang terkonek ke SSID ini, apakah di-manage oleh virtual controller atau perangkat kliennya akan mendapatkan IP dari network di belakangnya, dari network kabelnya. Begitu. Yang umum kita bikinnya adalah network assign, dengan VLAN assignment-nya adalah default. Nah, virtual control manage ini bagaimana? Nah, virtual controller manage ini IP si klien, si wireless kliennya akan didapat dari access point Aruba, sehingga access point Aruba ini menjalankan fungsi router. Access point Aruba ini menjadi gateway, menjalankan fungsi router, dan dia nge-NAT gitu, melakukan NAT. Nah, karena kita ingin IP-nya si endpoint device ini, klien ini dapat dari network, kita pilih network assign. Oke, kalau sudah kita next. Security ini terkait dengan password WiFi, kita bisa pilih enterprise atau personal atau open. Yang umum dipakai adalah personal. Kalau kita mau integrasikan dengan enterprise, misalkan integrasi dengan Active Directory atau metode autentikasi yang ala enterprise, kita bisa pilih enterprise. Tapi yang umum dipakai adalah personal. Nah, personal kita bisa pilih WPA2 atau WPA3. Kebanyakan perangkat klien sampai sekarang di Indonesia masih banyak yang WPA2, jadi kita pilih WPA2 aja aman. Nah, kemudian passwordnya kita bisa pilih mau hexadecimal 64 atau 8 sampai dengan 63 karakter. Contoh misalkan passwordnya kita pilih 8 sampai 63 karakter, passwordnya saya tulis saja QWERTY 12345 itu misalkan. QWERTY 12345. Ini kita bisa kopas aja, copy paste. Kita lihat sini sudah terisi semua. Nah, kemudian untuk roaming, kalau kita punya access point yang lebih dari satu, kemudian kita mau aktifkan fitur roaming, kita pasang access point-nya beririsan ya. Kalau kita mau jalankan fungsi roaming, kita bisa enable fungsi roamingnya. Begitu. Nah, kalau misalkan WiFi-nya kita mau open gimana? Kita nggak pakai password, itu juga bisa di open. Begini. Nah, ini nggak pakai password. Oke, kalau sudah kita next. Access rule-nya kita pilih unrestricted. Secara umum kita akan setting dengan menggunakan unrestricted karena kita nggak ada aturan akses tertentu untuk bagaimana klien ini connect ke si access point gitu. Nah, setelah itu kita finish.
Nah, setelah kita finish, akan muncul di sini satu SSID lagi namanya Star Wars. Gitu ya. Kita coba lihat. Sudah munculkah? Oh, sudah ada. Star Wars. Gitu. Kita coba connect dengan menggunakan password KWERTY12345. Oke, sudah statusnya connected, secure. Ini berarti mendapatkan internet ya. Nah, sudah terkonek ke SSID Star Wars. Kemudian kita bisa lihat di sini IP-nya saya dapat IP berapa nih? Oh, dapat IP 10.255.226.127 di mana ini merupakan IP dari network saya yang berkabel. Jadi bukan dapat IP dari si access point-nya. Oke, baik. Jadi itu sekilas setting mengenai Aruba Enterprise AP505 di mana konfigurasi dasar ini juga berlaku jika kita menggunakan Aruba Enterprise tipe yang lain seperti AP515, AP535, AP555, AP635 dan seterusnya ke atas. Itu settingnya juga bisa kurang lebih sama seperti ini. Oke, demikian yang bisa saya share. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Selamat mencoba.